Assalamualaikum. Selamat datang dalam program Children Corner Bersama kami, Fala dan Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Children Corner, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin. Langsung saja yuk kita sapa teman-teman kita yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, seperti biasa nih kakak mau nanya kabarnya. Gimana, pada sehat semua kan? Alhamdulillah Kak, sehat kok. Kalau Fala dan Fakih kelihatannya baik-baik saja ya. Iya dong Kak. Baiklah kalau seperti itu. Nah adik-adik kakak mau nanya nih. Siapa di sini yang dawa membaca Al-Quran? Saya dan teman-teman yang lain dong Kak. Iya, Kak Arifin hanya mau tahu saja kok. Nah, kalau Fala dan Fakih gimana? Pastinya dong Kak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, adik-adik, pada episode kali ini kakak akan membahas pentingnya membaca Al-Quran secara dawam. Iya Kak. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak katakan bahwa kakak akan membahas mengenai pentingnya membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu, kakak ingin tahu dulu berapa jumlah surah, juz, dan ayat dalam Al-Quran. Ada 114 surat, 30 juz, dan 6.348 ayat, Kak. Betul sekali, Damar. Nah, kalau diturunkannya berapa lama? 23 tahun Kak. Wah, sudah hafal ternyata. Kakak tahu tidak surat terakhir dari Al-Quran? Tahu dong, Farhan, yaitu surah An-Nas sebagai surah yang terakhir. Kak Fala tahu tidak kalau surat terpanjang dan terpendek di dalam Al-Quran itu apa? Tahu dong Fakih, Apa coba? surat terpanjang adalah surah Al-Baqarah yang terdiri dari 280 ayat dan surat terpendek adalah surah Al-Kautsar terdiri dari 4 ayat termasuk bismillah. Wah, sampai hafal ayatnya Kak Fala. Hebat. Iya benar, Fala hebat. Nah, sekarang kembali lagi ya ke pembahasan kita. Mengapa ya kita harus membaca Al-Quran dengan dawam? Karena merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mujib mau menjawab Kak? Iya, silahkan Mujib. Penting karena termasuk ke dalam rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, ada yang mau menjawab? Farhan Kak, karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan kitab suci umat muslim. Pintar-pintar sekali adik-adik kakak. Terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaan dari kakak. Jawabannya sudah benar, namun belum sempurna. Jadi kenapa penting membaca Al-Quran? Karena sesuai dengan pengertian menurut KBBI bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Seperti itu adik-adik. Oh, jadi maksudnya jika kita dapat membaca, lalu selanjutnya mulai memahami isi dari Al-Quran. Begitu Kak? Betul itu Mujib. Jika kita sudah lancar karena dakwah membaca Al-Quran, tahap selanjutnya adalah kita memahami kandungan Al-Quran lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya Kak, bahkan bisa mengajarkannya pada orang lain ya Kak. Betul tuh Fakih. Nah, karena disebutkan dalam hadis bahwa jika kita mempelajari Al-Quran lalu kita mengajarkannya, maka kita termasuk orang yang terbaik. Betul, Fakih hafal itu hadisnya Kak. Begini nih bunyinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Betul, itu hadis yang kakak maksud Fakih. Nah, dalam membaca Al-Quran juga kita harus memperhatikan adab-adabnya ya. Apa saja tuh Kak? Baiklah, jadi adab membaca Al-Quran yaitu tuluskan niat untuk ibadah yang mulia ini. Membaca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan sudah berwudu.
suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya, serta telah menggosok gigi atau bersiwak. Adik-adik paham kan untuk adab membaca Al-Quran yang pertama ini? Paham, Kak. Nah, lalu selanjutnya, pilihlah tempat yang tenang dan waktunya sesuai agar adik-adik dapat memusatkan pikiran dan jiwa lebih tenang. Jadi, jika akan membaca Al-Quran, pasti adik-adik semua lebih nyaman jika tempatnya tenang dan akan membuat kita lebih khusyuk tentunya. Iya Kak, betul. Kalau tempatnya kurang nyaman, misalkan ada berisik-berisik gitu, jadi kurang khusyuk membaca Al-Qurannya. Makanya, agar khusyuk, cari tempat yang tenang untuk membaca Al-Quran. Nah, selain pembaca, ternyata yang mendengarkan juga harus bersikap tenang. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205 disebutkan mengenai hal tersebut, yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Iya, Farhan juga pernah mendengar mengenai itu. Sebaiknya kita tidak ribut jika ada yang sedang membacakan ayat suci Al-Quran, agar kita mendapatkan rahmat. Iya betul. Selanjutnya, mulailah tilawat dengan ta'awuz. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, kenapa kita harus membaca ta'awuz. Yakni surah An-Nahl ayat 99 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 99. Jika bismillah Kak, Iya, membaca bismillah pun dianjurkan. Karena jika memulai suatu amalan, lebih baik jika didahului dengan bismillah. Begitu adik-adik. Kalau Fakih sih tidak pernah lupa, Kak. Iya dong Fakih, itu memang tidak boleh lupa. Karena sudah terdapat dalam surah An-Nahl ayat 99. Sudah pintar memang adik-adik semua. Lalu selanjutnya ya adik-adik semua, dalam Al-Quran kan memiliki hukum-hukum bacaan. Pasti adik-adik, Fala dan Fakih sudah tahu ya hukum bacaan dalam Al-Quran apa-apa saja? Adik-adik harus memperhatikan hukum-hukum tajwid dan bunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, serta membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan serius. Tuh, kepala. Perlahan-lahan. Jangan ngebut. ngebut, kayak naik motor aja. Enggak dong, kan dengan tartil membacanya. Raffi jadi tiba-tiba teringat kalau kita katanya tidak berbicara jika tidak dibantu oleh lidah. Jadi kalau lidah tidak ada, tidak baca Al-Quran dengan tartil dong. Kamu ada saja. Tapi memang benar kok hal itu. Coba deh, lidah tekan ke atas, lalu ngomong, pasti sebenarnya tidak jelas. Betul, lidah adalah otot yang membantu kita untuk berbicara. Selain itu, ada lagi loh fungsi lain dari lidah. Adik-adik mau tahu? Yuk, kita simak penjelasannya. Tahukah kamu apa lidah itu sebenarnya? Lidah adalah otot yang sama halnya seperti otot-otot yang kita miliki di lengan maupun di kaki kita. Lidah adalah otot yang sangat istimewa, karena lidah membantu kita berbicara, membantu mengunyah makanan, dan merasakan rasa pada makanan kita. Teman-teman, coba untuk berbicara, tapi dengan menahan lidah. Fakih kedengarannya tidak jelas, kan? Itulah kenapa lidah menjadi organ yang sangat penting saat berbicara. Karena dengan lidah, kata yang kita ucapkan menjadi lebih jelas. Lidah bisa menghasilkan lebih dari 90 kata per menit, dengan lebih dari 20 gerakan berbeda.
Lidah juga merupakan organ utama dalam pengucapan huruf T, D, L, dan R. Hebat bukan? Lalu, lidah membantu kita mengunyah makanan dengan menjaga makanan tidak langsung masuk ke tenggorokan dengan mengembalikannya lagi ke gigi untuk kembali dikunyah. Dan hal yang paling menakjubkan adalah merasakan suatu rasa. Lidah adalah alat perasa atau alat pengecap. Bagaimana ya lidah bisa mengecap rasa? Teman-teman, coba rasakan pada permukaan lidah, apakah ada yang terasa kasar? Hal itu karena ada benjolan-benjolan kecil yang disebut papila. Nah, pada jalur dan dinding-dinding papila, ada sampai puluhan ribu perasa yang akan mengirimkan sinyal kepada otak ketika makanan menyentuh mereka. Dari manisnya gula, kue, hingga pahitnya kopi, semua bisa dirasakan. Oh iya, mungkin kamu juga pernah dengar bahwa ada bagian lidah tertentu di dalam lidah yang dominan mengecap suatu rasa. Hal itu ternyata tidak benar. Kita bisa merasakan semua hal di seluruh area lidah kita. Hanya saja, bagian pinggir lidah memang lebih sensitif dari area tengah lidah. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya tidak lengkap rasanya jika merasakan makanan tanpa menciumnya. Hidung adalah alat yang membantu kita mencium bau makanan. Dan dari situ, sinyal dikirimkan lagi ke otak dan menghasilkan bau suatu rasa. Nah, itu dia adik-adik mengenai lidah. Sudah tahu kan apa saja fungsi lidah? Semua bagian dari tubuh kita itu penting karena mempunyai fungsinya masing-masing. Oh iya, membaca Al-Qur'annya jangan ngebut-ngebut ya. Kemudian panjang bacaan dan keindahan suara diperlihatkan. Lalu berikutnya, jika sudah dawam dan mengerti isi dari ayat yang adik-adik baca, hendaknya membacanya sambil merenungkan dan menghayati makna yang terkandung pada ayat-ayat yang dibaca. Hal ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surah Shad ayat 30. Nah, sudah tahu kan kenapa penting bagi kita membaca Al-Quran ya Kak? Iya, Fala. Yaitu agar kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan dakwah membaca Al-Quran, adik-adik bisa menjaga terus bacaan Al-Qurannya. Menjaga terus ketekunan adik-adik agar tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan adik-adik bisa jadi seorang penghafal Al-Quran. Iya dong, kan kita juga sekolah di Tahfizul Quran. Jadi insya Allah dalam membaca Al-Quran serta menghafal juga memahami maknanya. Ngomong-ngomong, sudah hafal berapa juz nih? 8 juz, Kak. Wah, mubarak ya Gulam. Semoga bisa segera hafal dan memahami kandungannya. Amin Kak, jazakumullah. Kak, Mujib pernah membaca Al-Quran sampai mengantuk, sampai tidak terasa ketiduran. Kalau seperti itu, sebaiknya Mujib istirahat seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila salah seorang kamu bangun di malam hari lalu lisannya merasa sulit untuk membaca Al-Quran hingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring atau tidur. Jangan dipaksakan ya, Kak, kalau sudah mengantuk. Iya, betul Farhan. Dan selanjutnya mohon selalu taufik kepada Allah Ta'ala agar bisa mengamalkan Al-Quran. Amalkan makna ayat demi ayat yang telah kalian baca dan pelajari. Banyak rahmat yang akan kalian dapatkan. Saya akan lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran. Iya, harus dong. Hafalannya juga diperkuat lagi. Kalau sudah hafal 30 juz, kan rahmat yang didapat juga kan lebih banyak. Fakih, ayo tingkatkan lagi hafalannya. Iya Kak, siap. Kakak mau tanya nih apa yang adik-adik pelajari tadi. Mulailah tilawat dengan ta'awuz. Allah Ta'ala berfirman dalam surah apa? Damar Kak.
Surat An-Nahl ayat 99. Wah, saya keduluan nih sama Damar jawabnya. Betul sekali. Nah, kalau dalam surah Al-A'raf ayat 205 membahas mengenai apa? Adik-adik ada yang tahu? Aduh, apa ya? Saya lupa, tapi saya ingat. Saya lupa, tapi saya ingat. Maksudnya gimana? Mungkin lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ya mungkin maksudnya. Nah, ayo Falah dan Fakih, mengenai apa surah tersebut? Dengarkan dan simak bacaan Al-Quran dengan tenang ya, Kak. Ya, betul. Pintar nih adik kakak. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Jangan lupa terus perhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Terus rajin dalam membaca Al-Quran. Terus hafalkan dan pahami makna ayat demi ayatnya ya. Siap, Kak. Siap kak. Sahabat Children Corner, demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa terus saksikan program Children Corner. Kakak Muhammad Arifin, Falah dan Fakih, adik-adik yang ada di studio serta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saatnya kita mengulas apa yang kita pelajari dan bahas hari ini. Yuk kita mulai. Kita tadi membahas mengenai pentingnya membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna yang merupakan mukjizat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.348 ayat. Surah yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, sebanyak 287 ayat, dan surat yang terpendek adalah surah Al-Kautsar yang terdiri dari 4 ayat termasuk bismillah. Nah, mengapa menjadi penting kita membaca Al-Quran dengan dawam? Karena di dalam Al-Quran, sesuai pengertiannya menurut KBBI, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Selain itu, kita juga mempelajari beberapa hadis berkenaan dengan Al-Quran, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kita membahas mengenai adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tuluskan niat untuk ibadah dalam keadaan sudah berwudu, suci pakaiannya, badan, dan tempat membaca Al-Quran. Sebaiknya jangan lupa untuk bersiwak. Yang kedua, pilihlah tempat yang tenang dan waktunya sesuai agar adik-adik dapat memusatkan pikiran dan jiwa lebih tenang. Hal ini pun disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, mulailah tilawah dengan ta'awudz dan bismillah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, kenapa kita harus membaca ta'awudz? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 99. Lalu adik-adik harus memperhatikan hukum-hukum tajwid dan bunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya,
serta membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan serius. Membaca Al-Quran dengan tartil juga disebutkan dalam surah Shad ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 30. Dan tidak lupa kita juga membahas mengenai lidah. Lidah adalah otot yang sangat istimewa. Lidah adalah otot sama halnya seperti otot-otot yang kita miliki di lengan ataupun di kaki kita. Lidah membantu kita berbicara, membantu mengunyah makanan, dan merasakan rasa pada makanan kita. Lidah kita membantu menghasilkan lebih dari 90 kata per menit dengan lebih dari 20 gerakan berbeda. Lidah juga merupakan organ utama dalam pengucapan huruf T, D, L, dan R. Lalu, lidah membantu kita mengunyah makanan dengan menjaga makanan tidak langsung masuk ke tenggorokan, dengan mengembalikannya lagi untuk kembali dikunyah oleh gigi. Dan hal yang paling menakjubkan adalah merasakan rasa. Lidah sebagai alat perasa atau pengecap. Dalam lidah ada benjolan yang disebut papila. Dan di antara papila ada sampai puluhan ribu perasa yang siap mengirimkan sinyal ke otak ketika lidah menyentuh makanan. Itu dia apa-apa saja yang telah kita bahas maupun pelajari. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.